Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 30 ayat 37-38 dengan judul Keadilan yang Menuntun pada Kekudusan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dupa yang kau buat menurut campuran seperti itu tidak boleh kau buat bagi dirimu sendiri. Dupa itu untuk Tuhan dan kudus bagimu. Siapapun yang membuat campuran dupa seperti itu untuk menghirup aromanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, bagian terakhir dari perikop tentang dupa yang kudus menegaskan bahwa campuran rempah-rempah yang digunakan dalam ibadah bersifat sangat kudus. Kekudusan itu bukan berasal dari bahan-bahannya, melainkan dari penggunaan yang khusus bagi Tuhan dan karena campuran tersebut disebut kudus bagimu, yakni tidak boleh dipakai untuk tujuan pribadi atau keperluan sehari-hari. Rempah-rempah itu diletakkan di atas mezbah ukupan lalu dibakar sehingga menghasilkan bau yang harum sebagai simbol penyembahan dan doa yang naik kepada Allah. Keharuman ini tidak boleh dinikmati atau dihirup sembarangan, hanya imam dalam tugas dan Allah sendiri yang berhak menerima persembahan harum itu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman berat, yaitu dilenyapkan dari bangsanya. Pada zaman Israel kuno, istilah dilenyapkan menunjukkan hukuman mati atau pengucilan total, sehingga seseorang tidak lagi dianggap bagian dari umat Allah. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap kekudusan ibadah dan penyalahgunaan barang-barang kudus. Saudara, bacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang keadilan Allah. Dalam perikop ini, keadilan Allah nampak dalam penerapan hukum yang sama bagi semua orang tanpa memandang status. Baik imam maupun orang biasa dikenai hukuman apabila mereka membuat campuran rempah-rempah untuk kepentingan pribadi atau jika ada orang biasa yang berani menghirup wangi-wangian kudus tersebut. Dalam perikop ini, keadilan Allah tampak dalam penerapan hukum yang sama bagi semua orang, tanpa memandang status. Baik imam maupun orang biasa dikenai hukuman apabila mereka membuat campuran rempah-rempah untuk kepentingan pribadi. Atau jika ada imam yang berani menghirup wangi-wangian kudus tersebut, ketika mereka sedang tidak ditugaskan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 37-38. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa ibadah bukanlah suatu rekayasa manusia, sehingga kekudusan Allah tidak boleh dipermainkan. Ketegasan hal ini disertai dengan hukuman yang diberikan kepada siapapun yang melanggar ketetapan Allah. Saudara, keadilan merupakan hakikat Allah. Ia adalah Allah yang tidak memihak. Ia mengasihi semua orang sehingga mengaruniakan putranya untuk menebus dosa semua orang. Hal ini dapat kita baca kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Artinya, ia menyediakan jalan menuju kehidupan bersamanya kepada semua orang dengan syarat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat yang sama, ia juga adalah Allah yang menghukum semua orang yang hidup dalam dosa dan pemberontakan kepadanya. Hal ini dapat kita baca dalam Roma 6 ayat 23. Siapapun yang tetap hidup dalam keinginan daging seperti keserakahan, kemarahan, percabulan, penyembahan berhala, dan lain-lain akan mengalami keterpisahan dengan Allah selamanya. Hukuman ini berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, seperti jemaat biasa, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jabatan profesi dalam dunia kerja, dan lain sebagainya. Dengan demikian, mari hormati batas-batas kekudusannya melalui kehidupan yang senantiasa selaras dengan perintah-perintahnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita menjaga kehidupan rohani kita tetap murni di hadapannya? Ataukah kita melonggarkan batas-batas kekudusan yang telah Ia tetapkan bagi kita? Marilah membuka hati di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam pertobatan, menjaga kekudusan hidup, serta memberikan diri untuk dipakai Allah sebagai bau yang harum bagi Dia.
Kiranya kita menjadi umat yang setia, bukan hanya mengetahui kehendak Allah, tetapi juga melakukannya dalam kasih, ketaatan, dan hormat kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa keadilan-Mu itu dapat menuntun kami untuk hidup di dalam kekudusan. Mari tolong kami Tuhan di dalam keseharian kami, sehingga setiap perilaku kami, pikiran kami, perkataan kami, semuanya kudus bagi Engkau Tuhan. Dan ampuni jika ada kesalahan, ada dosa, ada pemberontakan yang mungkin masih kami lakukan sampai hari ini Tuhan. Kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, biarlah itu dijauhkan dari setiap kami. Kami rindu, kami bertumbuh menjadi umat yang kudus di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami musrahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.